Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tuhnya guys. Oke, hari ini di tanggal 5 di bulan Oktober 2023 ya. Dan seperti biasa guys, tidak bosan-bosannya kita selalu ingatkan buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya. Apalagi kalau di keramaian, karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita guys. Oke, kita langsung aja melihat ya bagaimana update dari global crypto market cap. Seperti yang terlihat di sini dari data coin market cap menunjukkan adanya kenaikan meskipun tipis banget di 0,7%. Dan tentu saja ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrongnya di sini ya. Kalau kita lihat dalam waktu 24 jam ini untuk Bitcoin mengalami kenaikan meskipun tipis guys di 0,17% guys. Nanti kita akan coba lihat di pergerakan grafiknya untuk lebih lengkapnya. Begitu juga dengan Ethereum ya, ini juga masih bisa dibilang sideways ya di 0,7% untuk perubahannya meskipun merah. Begitu juga oleh BNB juga sama di 0,24% merah. XRP turun di 1,4% guys. Dan kalau kita lihat di sini untuk pergerakan dari altcoin tampaknya tidak jauh berbeda ya kalau kita lihat pergerakannya. Dan rata-rata perubahannya di sini tidak terlalu bervariasi ya. Rata-rata perubahannya antara 0 sampai 1% aja guys. Kemudian kalau kita lihat pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri terlihat di sini untuk close candle kemarin memang hijau dan sempat naik dikit kemudian turun lagi guys. Dan masih belum menyentuh ya untuk MA 200 di time frame daily-nya, sudah turun lagi dan kita doakan aja semoga ini masih menjadi tren positif ya ataupun kenaikan dari Bitcoin ini masih berlanjut. Karena kalau kita lihat di sini sebenarnya untuk pola yang terbentuk masih menunjukkan adanya bullish ya untuk pergerakan harga dari Bitcoin. Kalau tidak ada informasi yang merugikan ataupun informasi yang berakibat buruk ya terhadap Bitcoin, kemungkinan ini akan lanjut untuk naik lagi dan mencoba retest di harga sekitar MA 200 di sini ya, di harga sekitar 28.000 dan target utamanya harus bisa menembus di area ungu ini sekitar harga 28.500 dolar guys. Kita akan update lagi nanti untuk pergerakan harganya. Dan kita langsung menuju ke informasi yang pertama ya. Kita lansir dari harian Daily Hodl. Diinformasikan bahwa Bank of International Settlements dan Bank Sentral Eropa mengembangkan sistem pelacakan kripto dan DeFi guys. Nah ini menarik ya. Jadi Bank of International Settlements atau BIS berkolaborasi dengan bank-bank sentral di Eropa untuk mengembangkan sistem pelacakan kripto dan keuangan terdesentralisasi atau DeFi. Dalam sebuah publikasi baru, BIS meluncurkan namanya Project Atlas, platform pengumpulan data yang dibuat bersama dengan Dutch Bundesbank dan The Netherlands Bank yang bertujuan untuk menjelaskan relevansi ekonomi makro dari aset kripto dan DeFi. Menurut BIS, Project Atlas akan menggabungkan data off-chain dan juga data on-chain untuk membuat statistik baru serta memeriksa informasi yang ada. Proof of Concept atau POC memberikan wawasan tentang arus lintas batas disesuaikan dengan kebutuhan bank sentral dan regulator keuangan. Platform ini menggabungkan data yang dikumpulkan dari bursa kripto atau data off-chain dengan data blockchain publik atau data on-chain yang dikumpulkan melalui pengoperasian sebuah node. Data off-chain termasuk data apapun yang tidak diekstraksi dari buku besar seperti perdagangan yang diselesaikan oleh bursa kripto secara internal. Manfaat menghubungkan data off-chain dan on-chain terletak pada pembuatan statistik baru dan pemeriksaan statistik yang sudah ada guys. Project Atlas bertujuan untuk melacak dan memperkirakan aliran aset digital di lokasi geografis tertentu. Menurut temuan awalnya, meskipun aliran yang teridentifikasi antara pertukaran kripto relatif kecil dibandingkan dengan lalu lintas on-chain, mereka signifikan dan substansial secara ekonomi. Lokasi negara tidak terlalu dapat dilihat untuk bursa mata uang kripto dan data atribusi secara alami tidak lengkap dan mungkin tidak sepenuhnya akurat. Oleh karena itu, arus tersebut harus dianggap sebagai estimasi batas bawah dari ukuran sebenarnya. Kontributor utama lainnya dalam proyek ini termasuk Bank of France dan juga Bank Central of Eropa guys. Jadi menarik ya, kita tunggu aja kira-kira seperti apa guys implementasi dari project Atlas ini karena cukup menarik juga ya. Dan tentu saja tujuan utamanya ini untuk bisa men-tracking ya jika ada peretas ataupun transaksi-transaksi yang mungkin dianggap agak mencurigakan ya, agar ditemukan ataupun untuk tujuan antisipasi guys. Ini keren banget. Kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Dilansir dari harian Daily Coin, Case Bank menambahkan token Shiba XRP di antara lainnya untuk pembayaran hipotek. Nah, ini menarik ya.
Jadi penggemar untuk token Shiba, token SRP, Bitcoin dan juga BNB ini sekarang dapat membayar kartu kredit dan pembayaran hipotek dengan kripto favorit mereka guys. Jadi pemrosesan pembayaran blockchain Kanada yaitu FCFP telah memberikan dampak besar pada adopsi kripto di seluruh dunia guys. Mulai hari ini semua pelanggan Cash Bank akan dapat membayar tagihan kartu kredit, pinjaman, dan bahkan pembayaran hipotek mereka dengan mata uang kripto favorit mereka guys. Langkah terobosan ini termasuk tetapi tidak terbatas pada mata uang kripto berkapitalisasi pasar besar berikut ini seperti Bitcoin, Ether, Shiba, SRP, Dogecoin, BNB, serta stablecoin yang paling populer ya seperti USDT dan juga USD Coin atau USDC guys. Cash Bank adalah milik JP Morgan Chase, salah satu perusahaan perbankan terkemuka, di mana JP Morgan Chase ini meluncurkan pembayaran Euro Blockchain pada bulan Juni 2023 yang menyatakan dukungan terhadap adopsi teknologi blockchain. Sementara ya, Cash Bank ini telah menjadi bank besar kedua ya dalam 2 minggu yang menambahkan dukungan mata uang kripto bagi pelanggan untuk melakukan pembayaran kartu kredit. Daftar pedagang Amerika yang menerima kripto populer kini telah melampaui 20.000 menurut FCFP ya. Dan warga Amerika ini sudah membayar barang dan jasa melalui kripto di berbagai vendor yang berbeda, yaitu kartu kredit, toko mobil, tagihan, bank tradisional, dan bahkan juga supermarket guys. Sistem transaksi FCFP ini juga memungkinkan pembayaran langsung dari bursa tersebut, sementara sebagian besar pemrosesan pembayaran blockchain lainnya memerlukan koneksi wallet kripto guys. Nah ini menarik tentu saja ya kalau kita lihat perkembangan yang ada, dan ini membuktikan ya bahwa perbankan ini sudah mulai banyak ya yang mengintegrasikan ataupun mengizinkan untuk transaksinya itu menggunakan kripto guys. Dan secara tidak langsung ini juga mengindikasikan ya bahwa perbankan pun juga mulai melihat adanya potensi yang cukup besar ya dari kripto-kripto sekarang ini guys. Tidak hanya pada Bitcoin aja, tapi beberapa altcoin lain juga dianggap sebagai aset-aset yang mungkin sangat berpotensi ke depannya guys. Ini menarik. Kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari harian Crypto Globe. Diinformasikan bahwa bursa dan clearing Hong Kong ini menggunakan kontrak cerdas guys. Nah ini menarik juga ya. Jadi pada tanggal 4 Oktober 2023 Hong Kong Exchange dan Clearing Limited atau HKEX mengumumkan peluncuran Synapse dalam waktu dekat, sebuah platform inovatif yang akan memulai debutnya pada tanggal 9 Oktober ini guys. Synapse bertujuan untuk menghadirkan tingkat otomatisasi dan efisiensi baru pada aktivitas penyelesaian dalam program Stock Connect. Menurut siaran pers HKEX, Synapse ini memanfaatkan kontrak pintar DAML untuk menstandarisasi dan menyederhanakan aktivitas pasca perdagangan. DAML atau bahasa pemodelan aset digital adalah bahasa kontrak pintar yang dirancang untuk teknologi buku besar terdistribusi. Bahasa ini menawarkan ketepatan dan keamanan yang memungkinkan transaksi yang kompleks dan dapat diandalkan tanpa memerlukan otoritas pusat. Dan keunggulan teknologi ini menjadikan Synapse sebagai inovasi terbaru ya dalam program Stock Connect, sebuah jembatan keuangan antara Tiongkok daratan dan Hong Kong. HKEX terus menyempurnakan inisiatif Stock Connect, menjadikannya lebih mudah diakses ya dan efisien bagi para investor. Penyempurnaan terbaru termasuk perpanjangan kalender perdagangan tahunan hingga 10 hari dan penambahan lebih dari 1.000 saham Tiongkok daratan baru ke dalam daftar Stock Connect. Synapse menghilangkan kebutuhan akan proses yang berurutan, menawarkan visibilitas langsung ke dalam fase penyelesaian untuk semua pelaku pasar. Ini adalah keuntungan yang signifikan bagi para profesional keuangan karena menyediakan sinkronisasi dan skalabilitas data secara real time. Hal ini sangat penting ya mengingat omset harian rata-rata Stock Connect mencapai 109,3 miliar RMB pada paruh pertama tahun 2023 ya, meningkat 5% dari tahun ke tahun dan naik 50% dari level tahun 2020 guys. Glenn Zhou yang memimpin Emerging Business dan FIC di HKEX menyatakan optimisme tentang dampak potensial dari Synapse. Ia menekankan bahwa platform ini diharapkan tidak hanya menyampaikan operasi pasca perdagangan tetapi juga memperkuat ekosistem pasar secara keseluruhan guys. Synapse akan ditawarkan sebagai layanan pilihan, menargetkan investor institusional yang perlu mengelola aktivitas pasca perdagangan di berbagai zona guys. Keren ya. Dan seperti yang tadi saya bilang ya, ini menunjukkan bahwa perbankan ini memang kayaknya kedepannya ya bakal mengadopsi semua bidang teknologi dengan adanya smart contract ataupun mungkin teknologi blockchain ya. Dan ini keren guys kalau menurut saya. Apalagi dengan teknologi blockchain ini akan memperkecil ya adanya peretasan juga ya, data-data palsu ataupun mungkin juga korupsi guys. Ini keren banget ya. Dan kita tunggu aja seperti apa nanti implementasi dari teknologi ini guys. Kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari Bitcoinist. Diinformasikan bahwa smart contract dari token POL
atau POL diterapkan pada testnet guys. Dan inilah alasan mengapa ini sangat penting ya untuk Polygon. Jadi dalam sebuah tweet pada tanggal 4 Oktober, Sandeep Nailwal, salah satu pendiri dari Polygon, mengungkapkan bahwa kontrak pintar untuk token POL ini telah digunakan di testnet Goerli dan menggambarkan peluncuran ini sebagai langkah penting dalam perjalanan mereka ya untuk menciptakan Polygon 2.0. Penyebaran kontrak pintar ini juga melihat rilis dua proposal perbaikan dari Polygon, yaitu PIP24 dan PIP25 guys. Menurut Polygon Labs ya, fungsi dari dua PIP tersebut dapat mempengaruhi cara kerja smart contract yang bertanggung jawab untuk membakar token Matic. Kontrak-kontrak tersebut dibentuk sesuai dengan spesifikasi yang dinyatakan dalam Ethereum Improvement Proposal atau EIP 1559. EIP 1559 yang awalnya diterapkan di Ethereum pada Agustus 2021 merombak cara platform kontrak pintar perintis penghitung biaya gas. Secara khusus, proposal tersebut juga membahas biaya gas yang meroket yang disebabkan oleh kemacetan jaringan guys. Dengan biaya gas yang lebih rendah dan tingkat kemacetan, efisiensi jaringan kata pengembang Ethereum akan meningkat secara signifikan. Meskipun implementasinya berhasil, biaya gas Ethereum tetap menjadi yang tertinggi ya di industri ini, terutama karena platform ini mendukung operasi keuangan terdesentralisasi ya atau DeFi dan non-fungible token atau NFT. Di Polygon, EIP 1559 ini sangat penting dalam membakar token Matic yang dikumpulkan dari biaya besar yang dibayarkan saat pengguna mengirim transaksi atau menggunakan kontrak pintar. Menurut Polygon, sejak implementasi EIP 1559, jaringan Proof of Stake telah membakar lebih dari 20 juta token Matic secara bertahap mengurangi supply yang beredar guys. Di bawah PIP24, komunitas mengusulkan pembaruan pada mekanisme pembakaran EIP 1599, termasuk modifikasi pada alamat penerima. Modifikasi ini akan sangat penting dalam mengimplementasikan fase 0 Polygon 2.0 dan di sisi lain PIP25 akan sangat penting dalam masa transisi dan proposal ini menguraikan cara menukarkan token Matic ke token POL dengan benar dalam rasio 1:1 ya, menstabilkan ekosistem Polygon yang lebih luas. Polygon 2.0 adalah peningkatan dari Polygon yang berfokus pada peningkatan skalabilitas lebih lanjut, menekankan keamanan dan keramahan pengguna. Dalam peningkatan ini, Polygon berencana untuk mengintegrasikan bukti Zero Knowledge atau ZK, sebuah teknik yang meningkatkan privasi transaksi guys. Polygon Labs telah menyalurkan upaya ya untuk meningkatkan solusi Polygon ZK EVM-nya, di mana solusi rollup layer 2 ini menggunakan bukti ZK sehingga dApps yang digunakan dapat memproses transaksi dengan murah dan di lingkungan yang lebih pribadi sambil mendapatkan keuntungan dari keamanan mainnet Ethereum guys. Selain bukti ZK ya atau Zero Knowledge ini, Polygon 2.0 akan mengadopsi arsitektur baru yaitu Shard. Melalui Shard, jaringan dapat memproses transaksi secara paralel, meningkatkan throughput dengan skalabilitas yang lebih tinggi. Jaringan akan menangani dApps yang lebih intensif dan menumbuhkan basis penggunaannya secara berkelanjutan guys. Nah ini menarik guys dari upgrade Polygon ini ke depannya, karena dengan adanya Polygon ZK EVM ini tentu saja mempunyai kelebihan-kelebihan yang tidak ada ya pada Polygon versi pertama guys. Dan kita tunggu aja apakah dengan pergantian token Matic dengan token POL ini akan berimbas bagus ya untuk Polygon itu sendiri. Ini cukup menarik dan informasi aja ya, nanti teman-teman yang mempunyai token Matic ya akan ada konversi dari token Matic ke token POL dengan perbandingan 1:1 guys. Jadi nanti kalian jangan bingung ya jika suatu saat nanti ada perubahan dari token Matic ke token POL ini guys. Oke, kita akan update lagi nanti, dan untuk hari ini ya informasinya cukup ya. Nanti kita akan update lagi jika ada informasi yang cukup menarik. Dan seperti biasa guys, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita akan ngobrol banyak di dalamnya ya. Dan tentu saja guys, kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.